Pasti sulit sekali kan, kebanyakan di situ media atau tidak bisa nelpon atau tidak bisa bikin apa-apa di situ sekarang. Pak, bisa diceritakan kondisi Afghanistan sebelum Taliban mengambil alih kekuasaan di sana? Seperti apa memang kondisinya? Sebelumnya juga di situ tidak terlalu aman. Kelompok Taliban membuat orang sulit di jalanan, di luar negeri, di luar kota, di mana-mana ya, kalau bisa ditangkap itu pasti bisa dihukumnya dibunuh atau terkadang sampai orang membawa orang sampai sekarang tidak ada yang orang tahu sudah di mana. Pak, gimana perasaan di saat warga Afghanistan berlomba ke luar negeri? Bapak sudah ada di Makassar saat ini. Gimana perasaannya? Pasti sulit sekali kan, kebanyakan di situ media atau tidak bisa nelpon atau tidak bisa bikin apa-apa di situ. Sekarang Taliban sudah masuk di dalam semua kota termasuk ibu kota. Pasti sulit sekali. Kami terlalu khawatir soal keluarga, soal teman-teman yang di situ yang bekerja sama pemerintah. Pasti sulit sekali. Keluarga Bapak di sana masih ada? Iya, ada. Ada berapa di sana keluarga? Ada ibuku, ada 2 adikku yang masih kuliah. Kabar terakhir dari keduanya gimana? Kabar terakhir dari mereka? Yang terakhir saya nelpon sama adikku waktu dia kuliah di universitas. Tapi adik yang perempuan sampai sekarang saya tidak ada kabar dari dia. Tidak tahu sekarang ada di mana dan kabarnya bagaimana, karena susah saya nelpon atau karena sulit di situ. Pasti dia sudah sembunyi dari Taliban. Kapan terakhir komunikasi sama ibu dan saudara? Kalau sama ibu sudah sekitar 4-5 hari yang lalu. 4-5 hari lalu. Belum sempat komunikasi hari ini? Belum, dari tadi saya juga mau coba-coba, tapi nelpon ibu sama adik semuanya tidak aktif lagi. Tidak aktif lagi nomornya. Harapannya gimana? Saya berharap pemerintah negara lain bisa bantu kami, yang bisa bicara sama Taliban supaya tidak mengganggu orang lokal atau orang biasa di situ dan tidak bisa bikin masalah sama mereka. Pak, berada di Makassar ini, di posko pengungsian ini? Sudah lama, hampir dari tahun 2014 sampai sekarang.